Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran penjualan di mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian penyusunan anggaran penjualan. Menurut Marwan, menyatakan bahwa anggaran penjualan atau sales budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualannya. Selanjutnya, apa saja kegunaan anggaran penjualan? Secara umum, semua budget termasuk budget penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, budget penjualan berguna sebagai alat penyusunan semua budget-budget dalam perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar bersaing, budget penjualan harus disusun lebih awal daripada semua budget yang lain yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Menurut Muhammad Nafarin, bahwa penyusunan anggaran penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, ada faktor pemasaran. Yang perlu diperhatikan yaitu luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua, faktor keuangan. Yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi, dan produk lainnya. Yang ketiga, faktor ekonomis. Yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatnya penjualan berarti meningkatkan laba atau rentabilitas atau sebaliknya. Yang keempat, ada faktor kebijakan perusahaan, yaitu seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Faktor yang kelima yaitu faktor perkembangan penduduk. Faktor perkembangan penduduk juga mempengaruhi anggaran, misalnya peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu faktor teknis, apakah kapasitas seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan. Sedangkan ada 2 faktor lagi yang akan disebutkan dan harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan menurut Tendi, Haruman, dan Sri Rahayu, yaitu yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal ini adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Sedangkan yang kedua ada faktor eksternal, di mana yang termasuk dalam faktor eksternal ini adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar dari perusahaan itu. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Anggaran penjualan hendaknya menyebutkan dengan jelas jenis-jenis produk yang akan dijual serta jumlah unit dari masing-masing produk tersebut. Walaupun nantinya seluruh penjualan akan dijumlahkan, namun untuk keperluan pengawasan perlu masing-masing jenis produk yang dijual tersebut diketahui jumlahnya. Yang kedua, rincian daerah pemasaran.
Dewasa ini merupakan hal yang umum apabila suatu perusahaan mempunyai daerah pemasaran yang cukup luas. Bagi perusahaan-perusahaan seperti ini, di dalam penyusunan anggaran penjualannya perlu untuk memperlihatkan kemana saja produk perusahaan tersebut akan dijual. Hal ini sangat membantu para pelaksana penjualan serta memudahkan pengawasan penjualan. Pada umumnya, daerah pemasaran yang luas ini akan dibagi menjadi beberapa daerah pemasaran dengan dasar-dasar tertentu yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Dasar yang paling umum digunakan adalah letak geografis dan tidak jarang pula yang mempergunakan pembagian atas dasar kota tujuan atau kelompok kota tujuan pemasaran. Yang ketiga adalah diskriminasi harga. Di dalam penentuan harga jual pokok, terdapat beberapa perusahaan yang menetapkan harga yang sama bagi penjualan produknya untuk seluruh daerah pemasaran yang ada. Namun, tidak disangkal pula bahwa terdapat beberapa perusahaan yang menerapkan kebijakan diskriminasi harga untuk daerah yang berbeda. Untuk perusahaan-perusahaan semacam ini, harga yang dapat ditentukan untuk masing-masing daerah pemasaran tersebut harus dijelaskan sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya dengan mudah. Jika harga untuk masing-masing daerah pemasaran ini tidak dijelaskan, maka penjualan produk perusahaan tersebut akan mengalami beberapa kesulitan di dalam pemantauannya, karena terdapat beberapa harga yang berbeda antara satu daerah dengan daerah pemasaran yang lainnya. Yang keempat ada potongan harga. Di dalam pelaksanaan penjualan produk perusahaan sangat sering dijumpai adanya potongan harga. Bagi pembeli atau distributor yang membeli dalam jumlah tertentu atau pembayarannya dengan jangka waktu tertentu seringkali mendapatkan perlakuan harga yang berbeda. Untuk memudahkan pengawasan penjualan produk perusahaan ini, maka di dalam anggaran yang disusun seharusnya disebutkan seberapa banyak potongan yang akan diberikan oleh perusahaan sehubungan dengan pembelian dengan persyaratan-persyaratan khusus tersebut. Pengawasan pemberian potongan pembelian ini akan lebih mudah apabila perusahaan telah mempersiapkan di dalam anggaran yang disusun tersebut. Bagi perusahaan-perusahaan di mana potongan pembelian ini merupakan hal yang rutin, misalnya dihubungkan dengan waktu pembayaran, maka lebih baik bila anggaran penjualan yang disusun tersebut dilengkapi dengan anggaran potongan pembelian. Pelaksanaan penyusunan anggaran ini dapat disusun sendiri atau berdiri sendiri, namun tidak jarang pula yang langsung digabungkan dengan anggaran penjualan yang ada. Yang terakhir, anggaran penjualan ini disusun satu periode atau 1 tahun. Untuk keperluan perencanaan, koordinasi, pengawasan dalam perusahaan tersebut selayaknya anggaran penjualan yang disusun ini juga dilengkapi dengan rincian penjualan bulanan. Bahkan beberapa perusahaan yang mendasarkan penyusunan anggaran penjualan pada pengecer, agen, dan distributor tidak jarang disusun perencanaan penjualan produk perusahaan per bulan dahulu, baru kemudian dijadikan perencanaan tahunan dengan jalan menjumlahkan seluruh penjualan bulanan yang ada. Namun, bagi perusahaan yang menyusun peramalan penjualan tahunan, pada umumnya memecahkan perencanaan penjualan bulanan ini akan dilaksanakan atas dasar pola penjualan bulanan yang telah ada daripada beberapa periode yang telah lalu. Atas dasar pola ini ditentukan beberapa besar jumlah penjualan per bulan pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, apa tujuan penyusunan anggaran penjualan? Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Yang keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Yang terakhir, apa fungsi anggaran penjualan? Anggaran penjualan mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Dan yang terakhir, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada
kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.